Jadi si posisi nenek-nenek tersebut saya tabrak, Bang. Tabrak. Saya tabrak. Udah nggak ada jalan lagi. Soalnya kan banyak rumput-rumput yang tinggi juga gitu kan. Kalau saya belum tahu arah pulang. Dibilang belum tahu arah pulang itu kenapa? Karena saya masih baru tinggal di rumah istri saya gitu kan. Masya Allah, saya bilang kaget juga kan. Astagfirullahaladzim. Ini udah gelap begini, nggak mungkin. Bentuknya tuh nenek-nenek kan. Nenek-nenek. Bentuknya tuh kayak nenek-nenek, bukan kayak, emang saya ngeliat sendiri gitu ya. Bentuknya nenek-nenek. Jadi posisi dia tuh berdiri ngeliatin saya. Ternyata suara yang kedengeran seperti ular itu ternyata suara dari dia. Sampai 3 kali ke saya. Kalau ini nenek-nenek berwujud, itu yang dipegang dari sarung yang saya tadi ceritakan, Kang ya, yang disimpan di sini. Pak Ustadz bilang itu tuh buntut. Ekor. Oke. Itu ekor. Saya juga bengong, Kang ya. Pas denger itu apa? Ekor. Maksudnya apa, Kang? Saya bilang gitu sama Pak Ustadz. Maksudnya itu ekor apa? Saya bilang. Saya sampai merinding loh, Kang. Kalau bisa lihat. Itu ekor kali. Iya. Buat aman, buat. La haula wala quwwata Ya, illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Ada sebentar. La haula wala quwwata illa billah. Kita aman nih. Aman. Buat aman tuh. Alam gaib, alam gaib, alam gaib. Percaya atau tidak percaya, alam gaib itu nyata adanya. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, pasti pernah mengalami hal-hal yang gaib atau tidak wajar. Saya berhasil mendatangkan seorang narasumber yang pernah mengalami hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang mistis. Dan di video kali ini sangatlah berbeda dengan video-video sebelumnya. Di depan saya atau di pojok kiri layar kamera teman-teman itu sudah ada Kang Ebot. Dia adalah seorang ilustrator supranatural yang spesialis melukis gitu ya. Jadi nanti narasumber akan menceritakan tentang kisahnya dan si Kang Ebot ini akan menggambarkan dengan lukisannya apa yang ada di pikiran atau apa yang ada di bayangan narasumber tersebut. Latar belakang narasumber kali ini adalah yaitu dari dulu suka banget mancing, teman-teman. Bahkan karena dia sangat hobi dengan mancingnya itu, dia tidak tahu waktu atau dia tidak mengenal waktu. Kapanpun dia ingin mancing, maka berangkatlah dia. Dan salah satu tempat yang dia suka atau spot-spot mancing yaitu istilahnya seperti sungai atau kali. Jadi kapanpun dia ingin mancing, dia selalu berangkat ke kali atau ke sungai. Nggak usah lama-lama, kita langsung datangkan saja narasumber kita dalam Tungku Misteri. Baik teman-teman, di depan kita sudah ada narasumber yang akan bercerita tentang kisahnya. Dia adalah seorang pehobi atau pemancing ya, apa ya namanya disebutnya. Pokoknya dia itu memiliki hobi yang sangat dia sukai, yaitu memancing ya. Tapi itu dulu ketika dia masih masa-masa muda gitu ya.
Bang Nandi, apa kabar Bang Nandi? Siap Kang, baik. Silakan Bang Nandi, perkenalkan namanya siapa, tinggal di mana, dan kegiatannya apa sekarang. Baik Kang, nama saya Nandi ya. Saya tinggal di daerah Cidahu, Cicurug. Oke. Cidahu Cicurug perbatasan lah gitu ya. Dan kegiatannya apa nih Bang Nandi sekarang? Kalau untuk sekarang saya bekerja di rumah, Bekerja di rumah. tukang jahit gitu. Oke, Bang Nandi berarti masuknya wirausaha ya? Wirausaha. Wah, luar biasa. Gimana nih Bang Nandi, ada cerita apa nih? Jadi gini, cerita saya dulu, saya kan hobi banget sama mancing nih Kang ya. Oke. Hobi banget sama mancing, sampai-sampai saya tuh nggak tahu waktu gitu. Oke. Saya nggak tahu waktu, kalau ingin mancing jam 12 malam saya berangkat jam 12 malam gitu. Wow. Jam 12 malam kan? Jam 12 malam saya berangkat. Jangankan jam 12 malam, jam 2 saya bangun tidur. Saya udah punya niat dari siang pengen mancing gitu ya. Udah saya berangkat. Oke. Karena apa ya? Stok umpan saya itu nggak pernah Habis. nggak ada gitu. Selalu ada stok. Oke, luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita atau mendengarkan kisah Bang Nandi ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan dibantu channel kita agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman juga saya mau mengingatkan, jika ingin bercerita di Tungku Misteri atau berbagi kisah, silakan hubungi nomor yang tertera di dalam deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke kisahnya Bang Nandi dalam Tungku Misteri. Tungku Misteri. Oke, assalamualaikum teman-teman semua ya. Di sini saya ada sedikit cerita tentang pengalaman saya dulu gitu ya. Kalau untuk sekarang mungkin agak jarang juga saya turun lagi gitu. Cerita saya tentang hobi saya mancing yang bisa dibilang gila lah ya, gila terhadap mancing gitu. Jadi maniak banget ya Bang? Saya dibilang maniak sih ya, maniak. Terusnya saya tuh, hobi saya tuh nggak bisa dibawa sama orang gitu. Maksudnya gini loh Bang, nggak bisa dibawa orang tuh gini. Jadi ketika saya ingin mancing, saya tuh nggak kenal waktu gitu. Oke. Kalau orang lain mungkin, yuk kita mancing hari ini, itu enggak. Kalau saya enggak, saya pengen mancing, jangankan masih siang gitu ya. Ketika saya bangun tidur jam 12 malam, kebetulan stok apa namanya umpan, ya, saya udah punya gitu kan. Oh gitu. Saya berangkat gitu. Oke. Jam 2 mau jam berapa saya bangun pengen mancing, saya berangkat. Itu dari kecil Bang suka mancing itu? Saya dari umur mungkin udah ingat ya. Oke. Dari umur sudah ingat, mungkin antara 8 tahun sampai dari kecil lah, bisa dibilang dari kecil gitu. Itu mancingnya di mana tuh Bang? Jujur kalau saya hobi mancing tuh nggak ke kolam juga sih ya. Tapi bukan berarti saya nggak mau ke kolam gitu kan. Kalau dulu kan apalagi belum kerja, nggak ada biaya lah istilahnya kalau ke kolam. Makanya saya keliling-keliling apa kali, sungai gitu kan. Saya kelilingin gitu. Makanya nyampe sekarang hobi itu masih tetap ada gitu. Oke gitu. Cuman udah dikurangin lah ya waktunya Bang ya. Udah dikurangin, ya jelas sudah dikurangin. Faktornya faktor istri, terusnya faktor pekerjaan juga gitu kan. Kesibukan ya. Kesibukan plus kesehatan juga. Oke. Setuju banget itu. Iya begitu. Itu gimana Bang, ceritanya gimana tuh waktu itu? Jadi masih senang-senangnya mancing itu gimana? Jadi waktu itu ada cerita saya yang mistis ya, mungkin misteri gitu ya. Hal-hal gaib lah ya. Di luar nalar lah. Di luar nalar saya gitu. Suatu ketika saya masih kerja di satu perusahaan. Dari tempat kerja itu saya udah mulai punya rasa pulang kerja kayaknya mancing enak gitu ya. Mancing udah mau tersalurkan tuh. Dari pulang kerja
Dari pulang kerja kan saya keluar dari pabrik itu jam 4 sore ya. Ya. Suasana di pabrik itu hujan, kebetulan hujan. Hmm. Di pikiran saya tuh begini, kalau seandainya saya mancing habis hujan begini, ikan-ikan pastinya pada keluar gitu kan. Oh gitu. Nah, Udah bisa prediksi ya? Udah keprediksi. Masalah ikan lele sih udah pasti keluar gitu kan. Okay. Sebetulnya saya mancing itu ikannya sih jarang makan. Aslinya saya jarang makan ikan. Hasil mancingan saya kadang-kadang saya kasih gitu kan. Oh gitu. Cuman pengen apa ya, menyalurkan hobi aja gitu. Sensasinya ini gitu. Dicari ya. Bahkan mungkin bisa dibilang jarang dapat juga gitu. Oke. Suatu hari saya mengalami hal yang kurang wajar lah ya. Di suatu tempat yang emang agak jauh dari tempat saya tinggal gitu. Dari tempat saya tinggal tuh kalau pengen ke kali itu ada sekitar 500 meter. Oh berarti dekat ya Bang rumahnya? 500 meter lumayan 500. Tapi turun naik. Jadi posisinya kali itu ada di bawah gitu Bang. Ya. Ada di bawah. Ya kalau istilah Sunda legok dilegok Ya, gitu. Terus pas itu kejadian mistis itu saya bisa dibilang nggak ada izin juga sebetulnya. Nggak ada izin gimana tuh? Nah maksudnya saya pulang kerja kan, saya udah punya istri loh Bang. Oh waktu itu udah nikah. Waktu itu udah nikah, udah punya istri. Saya izin ke istri, Bu, saya mau mancing dulu gitu. Istri nggak ngizinin, udahlah katanya, ini kan udah sore, udah hampir maghrib. Dari pulang kerja kan jam 4 ya, Kang. Dari pulang kerja itu jam 4 sore, nyampe rumah tuh otomatis 4:30 juga kan. Oke. Udah hampir sore lah, udah hampir maghrib gitu kan. Iya. 4:30, tapi hati saya tetap maksa pengen berangkat gitu. Oke. Udah saya ambil air wudhu, sholat dulu, makan, otomatis jam yang dari 4:30 itu udah kemakan lagi kan. Sampai jam 5 lah gitu, udah hampir maghrib pokoknya. Dari hampir maghrib itu saya berangkat, istri nggak ngizinin, sama sekali nggak ngizinin. Saya maksa tetap berangkat. Udah jalan, saya nyampe ke tempat tujuan gitu ya Kang ya. Pas nyampe ke tempat tujuan, emang suasana kali itu enak gitu. Mungkin habis banjir, bersih lah gitu kan. Oke. Biasanya saya nggak pernah nginjek ke tempat itu di mana waktu kalau sore hari gitu. Oh gitu. Paling saya berani pagi gitu. Oh biasanya. Nah, pas waktu itu saya kebetulan pengen banget sore itu ke situ gitu, ke area situ gitu. Udahlah saya mulai ngumpanin, saya lempar tuh pancingan saya itu kail. Tapi pas waktu itu nggak seperti biasanya loh Bang. Saya biasanya mancing di situ paling dapat juga lele lokal. Lele lokal tuh kecil kan, ya. Beda lagi sama lele jumbo yang gede gitu. Oke. Paling dapat juga 1 gitu kan Kang ya. Nah pas waktu itu sebelum kejadian saya terkena gangguan mistis itu, saya nyampe dapat 5 ekor ikan loh Kang. 5 ekor ikan tuh beda-beda gitu. Oh jadi dapat terus gitu? Dapat terus. Mungkin saya juga sedikit agak aneh. Biasanya saya mancing di sini nggak pernah dapat. Paling dapat juga kecil 1 gitu kan. Oke. Tapi kali ini, bener nih. Niat hati saya pengen mancing tuh ternyata ini kali gitu kan. Ini buktinya itu. Nah saya kan udah seneng juga kan. Ini ada buktinya kalau saya pulang ke istri itu saya dapat gitu kan. Seneng juga gitu. Yeah. Saking senengnya Kang, gitu. Sampai saya lupa, sampai saya nggak inget kalau itu waktunya sholat loh Bang. Maghrib ya? Udah bunyi. Kalau di kita kan masjid suka ada yang masih pakai kentongan tuh ya. Kohkol ya kalau di Sunda gitu kan. Bedug. Bedug gitu. Saya udah denger itu. Habis itu adzan kan. Udah azan, saya masih tetap aja pengen gitu. Saya nggak mau ninggalin tempat ini, lokasi ini. Tanggung ya? Bukan tanggung, jadi nagih aja gitu. Pengen diterusin aja karena saya dapat nggak seperti biasanya gitu. Dapat terus ikan. Pas itu saya baru sadar kalau ini waktunya sholat gitu kan. Karena saya juga harus menunaikan sholat. Tapi mungkin waktu itu masih ego tinggi juga gitu kan. Ya nanti aja lah sholatnya, mungkin
agak ketinggalan, nggak apa-apa lah gitu kan. Oke. Pas saya ngelirik ke sebelah kanan mata saya, kayak ada bunyi ular, Oke. kayak ada bunyi ular, gitu kan? Bunyi ular kobra gimana sih? Iya. Tapi pas saya lirik pakai ujung mata saya sebelah kanan ini ya, posisi ngelihatnya saya nggak langsung nengok. Posisi mata saya dari ujung ini, Iya. ujung ini. Pas saya lirik gini, kok ada yang berdiri? Ada yang berdiri. Ada yang berdiri. Ada yang berdiri itu di situ. Hah? Saya kaget juga kan. Saya mikir, ini orang apa siapa gitu kan? Oke. Tapi saya nggak berpikir negatif gimana gitu ya. Karena saya saking hobinya tuh mancing, saya lanjutin lagi Kang. Oke. Saya lanjut lagi sampai bahasa kitanya itu udah maghrib tua mungkin ya, maghribnya udah tua, udah ketinggalan sholat lah saya gitu. Pas gitu saya juga udah punya niat, saya udah pengen pulang aja gitu. Tapi saya ingat lagi, yang tadi siapa gitu kan. Lalu saya nengok lagi, ternyata dia masih berdiri Kang. Pas saya berdiri, pas saya lihat lagi dia, ternyata pas saya kalau bahasa Sundanya Ditegesin, ditelek-telek gitu ya. Iya. Kalau bahasa Sunda ditelek-telek gitu. Pas saya fokusin lihat ke dia, Masya Allah, saya bilang kaget juga kan. Astagfirullahaladzim, ini udah gelap begini, nggak mungkin. Bentuknya tuh nenek-nenek Kang. Nenek-nenek. Bentuknya tuh kayak nenek-nenek, bukan kayak, emang saya ngeliat sendiri gitu ya. Bentuknya nenek-nenek. Jadi posisi dia tuh berdiri ngeliatin saya. Ternyata suara yang kedengeran seperti ular itu ternyata suara dari dia. Sampai 3 kali ke saya. Itu udah 2 kali, udah 2 kali memperingati saya dengan suara dia gitu. Pas itu saya berpikir ini udah pasti bukan orang gitu kan. Ini udah bukan orang, soalnya ini bentuknya nenek-nenek gitu kan. Nggak mungkin juga ada nenek-nenek di kali sampai jam hampir setengah 7 lah gitu kan. Suasana habis hujan tuh setengah 7 di kali tuh udah kebayang lah kayak gimana kan, gelapnya gitu. Saya berpikir pas kebetulan dia berdiri di tempat saya jalan pulang. Di jalan. Di jalan pulang saya gitu. Dari saya kan posisi mancing di bawah ya. Sementara dia posisi berdirinya tuh di sebelah sana. Sebelah sana tuh posisi jalan saya pulang gitu. Seolah-olah menghalangi jalan saya gitu. Sehabis itu saya berpikir, wah ini udah bukan orang lagi, saya bilang gitu. Ini udah bukan orang lagi gitu. Ditegesin lagi sama saya, dilihat lagi gitu ya. Udah beberapa kali ngelihat, ternyata dia tuh pakai pakaian zaman dulu Kang. Zaman dulu. Pakaian zaman dulu. Yang Kayak seperti apa ya? Kebaya Namanya. Bisa dibilang kebaya. Terus dia pakai sampingnya sarung ya. Sarungnya sarung loreng. Sarung loreng batik. Kayak gimana ya? Bisa dikatakan kalau ada yang meninggal suka ditutupin tuh sama sarung batik ya. Sarung wanita, mungkin sarung yang betul. cewek gitu. Sarung kebat. Kebat gitu ya kalau bahasa kita, bahasa Sunda samping kebat gitu. Pas gitu ternyata si sarung itu nggak ditutup semua ke ini, tapi tertutup. Tapi ini tertutup, cuman dia masih dipegang sarungnya ke sini. Jadi dilipat ke tangan dia. Disimpan di sini gitu. Pas itu saya udah saking bisa dibilang kalau diliatin ya, ini saya merinding loh Bang. Saya merinding gitu. Takutan ya. Bisa dibilang takut juga gitu. Setelah saya sadar, saya ngerasa wah ini harus pulang gitu kan. Ini harus pulang. Saya udah ditemenin sama yang ini nih gitu kan. Makhluk apa gitu kan. Nggak lama saya beresin kail, itu pun nggak sampai beres. Bahkan kail saya masih di kali, joran saya tarik gitu. Saya lari, ikan nggak inget, apa-apa nggak inget, saya cuma inget joran aja. Saya tarik joran saya, kan posisi pulang saya tebing ya Bang ya. Tebing, nanjak gitu. Jadi si posisi nenek-nenek tersebut saya tabrak Bang. Saya tabrak. Udah nggak ada jalan lagi.
soalnya kan banyak rumput-rumput yang tinggi juga gitu kan. Kalau saya belum tahu arah pulang. Dibilang belum tahu arah pulang itu kenapa? Karena saya masih baru tinggal di rumah istri saya gitu kan. Tadi sebelumnya saya lupa cerita juga kan, kalau saya tuh baru tinggal di tempat istri saya ya gitu. Udah pas gitu saya lari Kang, narik joran saya gitu ya, sampai nabrak tuh Kang, nabrak ke nenek-nenek tersebut. Udah nggak ada pilihan lagi gitu. Kalau saya nggak lewat situ, saya mau lewat mana gitu kan? Sementara posisi saya pulang emang itu akses jalan satu-satunya cuman ke situ gitu, yang saya tahu gitu. Pas waktu itu emang saya nggak berpikir panjang lagi, saya udahlah, saya pengen cepet pulang ke rumah. Udah badan tuh udah kayak ngerasa ngerasa udah gemeteran atau saking ketakutannya mungkin saya ya gitu ya. Panik lah ya. Iya panik, otomatis panik gitu. Soalnya apa? Deket banget gitu kan, deket banget. Bukan bayangan atau samar-samar kayak gimana gitu. Ini jelas ada di pinggir saya gitu. Saya tubruk, saya tubruk gitu kan Kang. Saya tubruk, saya udah nggak berani lagi noleh ke belakang. Bahkan joran saya, kail saya masih di ujung kali. Joran saya udah tarik ke atas, ke tebing itu saya naik. Lari saya kenceng-kencengnya sampai nemu rumah. Sampai nemu rumah. Di situ baru saya berhenti. Di situ saya baru berhenti. Saya baru sadar ada keanehan juga dari pancing saya gitu Kang ya. Berpikir ini kan kail Kang, kail tuh tajam gitu ya. Sementara saya tarik dari bawah kali sampai ke ujung nggak nyangkut gitu Kang. Nggak nyangkut. Itu kan keanehan juga kan ya, di luar nalar. Di luar nalar juga gitu. Udah saya pulang ke rumah, nyampe ke rumah saya bersih-bersih. Ya saya nggak noleh lagi ke udah beresin pancingan. Saya kan pengen buru-buru sholat juga gitu ya. Sholat maghrib. Habis sholat maghrib istri saya udah selesai sholat juga gitu. Saya belum ngomong apa-apa waktu itu. Habis sholat maghrib, habis bersih-bersih saya sholat maghrib gitu kan. Udah sholat maghrib tuh saya udah ngerasa badan saya tuh kayak ada yang aneh gitu Kang. Ada yang aneh. Merasa ada pusing, terus merasa gemeter gitu kan. Atau efek daripada ketakutan saya atau gimana gitu kan. Sampai pas habis maghrib itu saya masih tiduran di sajadah Kang. Saya tiduran di sajadah, saya ngerasain badan saya kok merasa capek banget gitu kan, capek asli. Terus badan tuh pada sakit gitu, pada sakit. Gak lama habis isya, saya sempat sholat isya dulu. Sholat isya, habis sholat isya itu saya udah nggak bisa, maksudnya nggak bisa keluar lagi gitu. Udah lemes lah Kang, badan saya udah lemes gitu. Tiduran santai gitu, tidur belum, dibilang tidur belum, tapi udah badan udah ada pengen istirahat aja gitu. Istri nanya, katanya, kenapa? Nggak kenapa-napa, saya istilahnya ngumpetin rasa sakit badan saya gitu ya. Takutnya yang namanya istri itu khawatir, tambah kadang ngomel juga gitu kan. Yang namanya istri sayang sama suami pasti ngomel lah gitu. Saya umpetin tuh rasa itu gitu, rasa pusing saya, rasa sakit badan saya, meriang, segala kerasa gitu kan. Waktu itu saya tidur, saya udah saking lemesnya saya tidur. Sekitar jam 11 saya bangun Kang. Saya udah nggak tahan, pengen gimana ya, bisa dibilang pengen sembuh gitu. Ini kenapa kok udah diistirahatkan badan saya tetap sakit, kepala saya bahkan kayak mau dibilang pecah sih enggak juga sih ya. Sakitnya Kang, sakit kepala saya tuh kayak ada yang nusuk gitu. Sakit banget saya ngerasainnya. Di situ saya mulai bangunin istri. Bu, saya bilang gitu. Istri saya udah tidur, udah nyenyak gitu. Kenapa ya? Tolongin, saya sakit kepalanya kayak gimana gitu. Sakit banget. Udah minum obat katanya. Kan udah jam 11 malam, nggak ini juga kan kalau warung ya beli obat juga. Ini mah bukan sakit kepala kayak sakit harus diobatin gitu maksudnya. Tolong, misalnya kalau kata istilah saya sih orang yang bisa ngejampe gitu ya. Ngejampe gitu.
yang bisa ngejampe saya gitu. Saya ngerasain hal yang aneh di badan saya gitu kan. Nggak seperti biasanya, kepala saya tuh sakit, badan meriang, badan juga pada sakit semua gitu. Nggak seperti biasanya. Di situ istri juga bingung harus nyuruh siapa. Jam 11 gitu harus yang dicari tuh harus siapa gitu kan. Ternyata alhamdulillah ada pertolongan juga. Adik ipar waktu itu belum tidur juga, belum tidur. Oke. Ya, dipanggilin lah tuh orang yang bisa dibilang orang pintar mungkin ya, atau tukang syariat kalau di kita gitu. Ustadz lah ya. Ustadz bisa bilang gitu. Waktu itu saya didatengin sama Pak Ustadz itu, katanya begini, kamu tuh emang bukan sakit kepala biasa gitu kan, bukan sakit kepala biasa kamu tuh, bahkan minum obat pun kamu gak bakalan sembuh. Dia tanya saya, kamu habis dari mana? Saya juga kan bengong juga kan, nanya kamu habis dari mana katanya. Mau nggak mau saya jawab jujur juga Kang ya. Ya tadi habis mancing. Ceritakan Kak yang tadi kamu alamin. Mungkin Ustadz itu udah tahu Kang. Udah tahu mungkin dari mata batinnya dia gitu ya. Ceritakan yang kamu tadi alamin ke saya. Saya cerita gini nih. Kamu tuh segitu masih bisa dibilang selamat lah ya. Masih dibilang selamat. Itu si nenek itu ternyata saya nggak tubruk Kang. Cuman ke senggol aja gitu. Apalagi kalau ketubruk kata dia gitu. Ini baru kesenggol. Sakitnya tuh udah kayak gini. Dia tuh marah sama kamu istilahnya gitu kan. Ini yang kamu rasakan gitu. Mungkin dari hasil benturan saya sama apa ya, sama energi itu ya, energi itu mungkin itu ya. Saya dikasih air, dikasih dikasih bacaan ayat suci juga sama Pak Ustadz itu. Ya yang alhamdulillah hasilnya pas itu selesai sekitar jam 1 malam saya. Jam 1 malam saya habis di obatin sama Pak Ustadz, alhamdulillah. Kepala saya agak ringan juga, badan udah pada nggak sakit. Ternyata Kang, kalau seandainya itu nenek diwujudkan, kata Pak Ustadz, kalau ini nenek berwujud, itu yang dipegang dari sarung yang saya tadi ceritakan Kang ya, yang disimpan di sini. Pak Ustadz bilang itu tuh buntut, ekor. Itu ekor. Saya juga bengong Kang ya, pas denger itu apa ekor. Maksudnya apa Kang? Saya bilang gitu sama Pak Ustadz. Maksudnya itu ekor apa? Saya bilang. Saya sampai merinding loh Kang kalau bisa lihat. Itu ekor kali. Iya. Buat aman buat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Sebentar. La haula wala quwwata illa billah. Kita aman nih. Aman. Coba aman tuh. Oke, baik teman-teman, dikarenakan tadi ada gangguan apalah itu saya nggak ngerti ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga dan selalu diberikan kelancarannya. Karena niat kita cuma hanya membuat konten aja, berbagi kisah pengalaman dari narasumber. Siap dilanjut Pak Nandi? Bang Nandi? Insya Allah siap. Oke, Bang Kebot, siap dilanjut nih? Udah aman ya? Oke, tadi baru nyampe mana? Berbentuk ekor ya Bang Nandi ya? Ya. Oke, silahkan dilanjut Bang Nandi. Penjelasan yang tadi ya, karena mungkin tadi ada sedikit gangguan juga gitu kan. Pas itu Pak Ustadz menjelaskan, katanya kalau seandainya itu diwujudkan ke bentuk lain, ternyata selain di nenek-nenek itu, dia tuh seperti itulah gitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat dari gambar Pak Kebot gitu ya, yang menggambarkan realnya kayak gimana gitu. Oke, dari jam 1 itu ya, dari jam 1 itu saya alhamdulillah jam 1 malam ya? Ya jam 1 malam. Jam 1 malam itu alhamdulillah saya sembuh.
paginya saya mulai aktivitas lagi karena saya juga kebetulan kerja masih shift pagi gitu ya. Alhamdulillah saya badan enakan. Paginya saya minum obat juga sih, minum obat juga gitu ya, dibantu juga sama obat dokter medis ya. Alhamdulillah saya sembuh, saya mulai aktivitas selang kalau nggak salah selang 2 minggu atau enggak sih, nggak nyampe 2 minggu juga, saya udah nggak ngerasa takut, saya udah nggak ngerasa ini lagi gitu ya, udah hilang. Tapi tetap kan hobi saya tuh pengen tetap tersalurkan gitu. Masih ya. Dari jarak saya sakit 1 minggu itu saya masih tetap mancing loh Kang. Cuman beda wilayah aja, beda tempat gitu. Terusnya nggak sampai maghrib, nggak paling setengah jam saya udah pulang lagi. Yang penting saya udah mancing aja, megang joran aja gitu ke kali gitu, udah pulang lagi. Kejadian kedua saya masih ingat tempat itu, saya masih ingat tempat itu. Wah, di sana pasti banyak ikan nih. Kebetulan suasana juga masih suasana yang kayak pernah saya alami gitu. Saking penasarannya saya, saking pengen mancingnya saya datang lagi tempat itu Kang. Datang lagi ke tempat itu. Jam berapa nih? Sepulang kerja, sama seperti cerita kemarin. Sepulang kerja gitu, sepulang kerja. Karena kan kalau dari shift 2 atau shift 3 nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Karena kalau dari shift 2 itu saya berangkat jam 2 siang gitu. Paginya saya masih tidur, bangun zuhur, sholat gitu kan, langsung berangkat kerja gitu. Saya mancing lagi ke tempat itu Kang ya, karena istilahnya saya pengen apa ya, bukan pengen ngalamin lagi kayak hal itu, bukan, cuman pengen datang lagi aja ke situ karena saya masih penasaran apakah di situ masih banyak ikan kayak kemarin gitu kan. Penasaran lah ya. Saking apa ya, tetap pengen aja gitu. Nagih nekat saya. Istri juga di rumah nanya, katanya mau mancingnya kemana gitu, mau mancingnya kemana? Ke situ, ke bawah. Alasannya saya nggak bilang ke situ ke bawah, ke jembatan. Oh, jangan ke tempat kayak kemarin. Iya, padahal hati saya tuh pengen ke situ gitu. Udah, saya mulai turun lagi ke situ. Pas saya lihat-lihat, ternyata selain dari jalan tersebut masih ada jalan setapak ke arah sana gitu kan. Yang intinya saya masih belum tahu wilayah tempat istri saya gitu kan. Singkat cerita, saya udah mulai mancing lagi di situ. Posisi mancing saya persis di tempat itu juga, tempat kejadian. Yang alhamdulillah saya nggak dapet waktu itu, dari jam 5 mungkin ya, sama seperti kemarin, dari jam 5 berangkat. Saya pulang waktu itu sebelum maghrib, sebelum ada azan gitu, sebelum mulai azan saya udah pulang. Dan ternyata dari sebelum azan tuh nggak jauh waktunya gitu, cuman paling 10 menit lah ya. Dari perjalanan pulang saya pun ke rumah itu nggak nyampe, azan udah berkumandang gitu kan. Saya potong jalan, yang setahu saya itu saya belum pernah injek jalan itu ya. Saya telusuri jalan itu, pas tengah-tengah jalan itu udah kedengaran adzan gitu kan, saya nggak tahu ini kemana gitu kan. Saya ikutin terus, udah mulai gelap gitu kan. Saya ikutin terus, saya nginjekin apa atau saya ngelangkain apa saya nggak tahu gitu. Itu tempat apa saya nggak tahu. Yang intinya saya pengen, ada rumah tuh, saya pengen ke rumah itu. Ternyata itu tuh masih jauh ke rumah saya gitu ya, mungkin rumah tetangga saya juga gitu, deretan rumah istri saya juga ke bawah gitu, masih jauh gitu. Udah, waktu itu saya pulang bersih-bersih, sholat maghrib. Sama posisinya saya lemes Kang, sama posisinya. Lemes, badan saya kerasa lemes lagi. Kenapa ya, saya ngalamin kayak kemarin gitu ya, ngalamin badan saya tuh pada sakit, ngalamin lemes lagi gitu. Cuman saya nggak pusing waktu itu. Kepala saya nggak sakit, nggak, cuman lemes aja, pengennya tiduran gitu ya. Kata istri, ya makan dulu ya. Habis makan, saya nggak mau keluar gitu, pengennya di kamar tiduran udah. Karena emang posisi saya udah lemes juga, hampir mirip sama kayak kejadian pertama, hanya bedanya nggak sakit kepala gitu, kepala saya nggak sakit gitu. Tiduran saya di tempat itu, biasa saya tiduran ya di kamar. Dibilang tidur sih belum Kang, saya belum tidur gitu. Masih dengar suara orang ngobrol, masih dengar suara TV,
nyala gitu. Saya masih dengar gitu. Itu kira-kira jam berapa? Itu kira-kira jam 7 lah, jam 7. Oh, masih siang ya? Masih siang, jam 7. Saya udah nggak keluar, saya tiduran. Saya belum tidur sampai jam 10, saya belum tidur, Kang. Oke. Saya belum tidur sampai jam 10. Dibilang sadar, dibilang sadar. Dibilang enggak, saya enggak gitu. Karena apa? Pas waktu itu saya sempat dibilang marah-marah sendiri. Kaget saya, kaget, asli kagetnya. Kagetnya gimana, Kang? Di jendela kamar, jendela kamar tuh ada yang muncul. Ada yang muncul di kepala saya. Saya kan tiduran gini kan ya. Saya lurus, ada yang muncul. Posisi munculnya dia tuh sambil kayak megang lutut gitu, berdiri. Habis turun dari jendela tuh kan ke dekat kepala saya gitu ya. Dekat kepala saya langsung bisa dibilang apa ya, kaget. Saking kagetnya saya ngelawan, Kang. Saya teriak-teriak di kamar. Istri pun sampai bingung. Ada apa gitu kan. Pas saya mau bilang, mulut saya tuh susah gitu. Kalau di sini tuh ada pocong gitu. Pocong, Kang. Itu persis di atas kepala saya. Di atas, kalau tiduran di atas kepala saya gitu. Melotot, Kang. Gimana posisi orang marah gitu ya. Gimana posisi orang marah, semarah-marahnya gitu. Melotot sambil ngeliatin ke saya gitu. Dimana posisi saya lagi tiduran gitu. Otomatis saya bangun gitu, Kang. Saya berusaha ngelawan. Ngelawan saya tuh bukan baca doa atau gimana, malah saya marah-marah gitu, Kang. Bahasa binatang saya pakai. Bahkan saya tonjok gitu. Saya tonjok, Kang. Ditonjok. Saya ngerasa ke perutnya tuh, dia tuh mental, Kang. Posisinya kayak tadi, mundur lagi. Masih lewat jendela. Posisi pocong itu. Mukanya buruk, Kang. Hancur bisa dibilang gitu ya. Bagaimana saya tidak kaget gitu, Kang ya. Pas begitu saya lagi tiduran, bisa dibilang saya belum tidur gitu. Tapi saya ngelihat gitu. Kalau di atas saya itu ada pocong yang marah. Semarah-marahnya ke saya gitu. Di situ saya udah nggak sadar. Justru kejadian itu saya kesurupan, Kang. Marah-marah saya, Kang. Marah-marah. Sampai ya manggil lagi Pak Ustadz juga gitu ya. Ustadz yang kemarin nih? Masih Ustadz yang kemarin. Saya marah-marah, nendangin pintu, nendangin apa. Saya kan nggak bisa silat, Kang. Saya bisa waktu itu. Saya bisa. Aneh, saya bilang. Kata istri, ayah marah-marah. Ayah kayak orang lagi berantem gitu kan. Dari kamar tuh saya keluar. Ya alhamdulillah pertolongannya mungkin dari adek juga gitu. Adek manggilin lagi Pak Ustadz. Waktu itu pas datang Pak Ustadz, saya langsung sadar, Kang. Mungkin dari jalan juga Pak Ustadz udah baca-baca doa gitu ya. Karena waktu itu pas adek saya manggil Pak Ustadz itu, mungkin dari jalan udah bilang gitu. Posisi saya tuh seperti itu. Mungkin si AA marah-marah habis mancing tadi kayak begini mungkin udah dijelaskan sama adik saya gitu. Pas nyampe rumah saya ngeliat Pak Ustadz, saya udah mulai sadar. Saya udah istighfar sendiri, astagfirullah gitu kan ya. Saya langsung masuk kamar, saya tiduran. Pak Ustadz nyamperin tuh, kamu, saya belum pernah bilang sih sebetulnya. Pak Ustadz tuh belum pernah bilang katanya. Saya belum pernah memperingatkan kamu kalau kamu tuh jangan nginjek ke situ lagi gitu kan. Ke tempat yang kemarin. Nah, ke tempat yang kemarin. Dia nggak sempat bilang ke saya gitu. Udahlah, jangan mancing lagi ke tempat itu. Kalau bisa sore udah tinggalin, nggak usah mancing sore. Pagi pun jangan pagi seperti baru muncul matahari katanya. Gitu ya. Mungkin memperingati saya juga gitu supaya saya sadar bahwa makhluk halus itu emang benar-benar ada gitu. Benar-benar ada. Nah, singkat cerita, saya alhamdulillah sembuh. Waktu itu saya nggak pergi lagi mancing ya, nggak pergi lagi mancing ke tempat tersebut. Tapi hobi saya tetap sampai sekarang pun saya masih sesekali masih suka pengen mancing aja gitu. Cuma ya. Nggak ke tempat itu lagi. Nggak ke tempat itu lagi. Saya udah bisa dibilang istilahnya
waktu-waktu tertentu gitu. Yang udah saya tahu, pengalaman saya tahu gitu. Waktu itu emang nggak tepat buat mancing buat saya gitu. Saya nggak berani gitu. Cerita saya kepada para pemancing di luar sana ya yang suka mancing di kali gitu. Ini sesuai dengan pengalaman saya juga. Kalau misalkan mancing dari sore hari gitu ya, minimal 5:30 kita udah pulang gitu. Sebelum maghrib ya? Sebelum maghrib udah pulang gitu. Lebih baik kita di dalam rumah. Lebih baik di dalam rumah, tutup rumah, katanya tutup jendela kalau mau maghrib. Sekarang saya udah ada penjelasan dari Pak Ustadz, alhamdulillah saya sadar gitu ya. Sehabis maghrib itu, sebelum maghrib itu saya udah harus ada di rumah gitu. Itu pengalaman Bang Nandi nih selama hobi mancing ya. Begitulah pengalaman saya. Jadi intinya masalah ini bukan di mancingnya ya, tapi mungkin kita harus lebih memilih tempat dan waktu ya Bang Nandi ya. Nah seperti itu, intinya seperti itu ya. Hobi mancing itu susah Kang, susah untuk dicegah. Karena itu udah menjadi apa ya, bagian daripada hati. Kalau gimana sih kalau rasa hati itu kayak gimana kalau pengen gitu kan ya, kalau belum tersalurkan itu susah lah gitu. Anggap aja mungkin buat para pemancing udah pada paham juga pengertian daripada susah dihilangin itu gitu kan. Itu hanya sebatas refreshing ya Bang Nandi. Refreshing menghibur kecapean saya habis beraktivitas gitu. Cuman saya salah waktu aja gitu. Pesan-pesan saya buat para pemancing, bisa dibilang liar juga kan. Kalau di kali itu ya liar juga ya. Buat para pemancing, sebelum maghrib pulanglah ke rumah gitu. Bang Nandi, terima kasih banyak nih, ceritanya lumayan seru ya. Kisahnya, pengalamannya. Dan kita juga nggak nyangka nih, tadi di pertengahan cerita ada sesuatu juga yang menimpa Bang Kebot nih ya. Mungkin Bang Kebot ngerasain energi yang apa saya rasakan gitu. Sinkron ya. Ya mungkin seperti itu juga gitu. Nih saya penasaran nih, mungkin teman-teman juga penasaran pasti, apa tadi yang dijelaskan sama Bang Nandi kan, makhluk seperti apa yang dia lihat gitu, apakah sama gitu dengan ilustrasi yang dibuat dari Bang Kebot nih. Coba kita lihat ya. Coba Bang Nandi minta tolong gambarnya kita lihatin ke teman-teman. Nah ini teman-teman nih hasil dari ilustrasi ya, apa namanya, ilustrasi ya Bang Kebot ya, ini ilustrasi supranatural. Ini teman-teman ya, ini kurang lebihnya ini seperti ini Bang Nandi. Coba lihat kayak gini kurang lebih. Bang Nandi udah nggak berani lihat lagi Kang. Kayak gini, nanti saya fotoin lah di layar ya. Mungkin itu kan bentuk asli gitu ya, bentuk asli daripada imajinasinya Bang Kebot ya. Kalau untuk gambaran saya sebetulnya kemarin pas lagi dikasih kabar sama Pak Ustadz itu, saya hanya menggambarkan yang saya lihat aja, bahwa saya ketemu sama nenek gitu kan. Nah, yang berwujud nenek-nenek yang saya lihat itu. Betul. Dan ternyata kalau di wujud lain mungkin seperti itu gitu. Karena mungkin waktu itu juga agak gelap juga ya. Gelap juga. Bisa lihat detail gitu. Iya. Teman-teman, mungkin sampai di sini aja kisah-kisah pengalaman pribadinya Bang Nandi nih. Dan terima kasih juga buat Bang Kebot yang udah mengilustrasikan supranaturalnya. Buat teman-teman, saya mau mengingatkan, jangan lupa bantu kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi ketika kita upload video-video kita yang baru. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi narasumber di channel ini di Tungku Misteri, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Bang Nandi dan Bang Kebot, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Amin. Dilancarkan segala urusan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.